Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Masih semangat belajar di rumahnya? Di masa pandemi ini, jangan lupa kalian untuk selalu mencuci tangan, memakai masker bila keluar dari rumah, dan selalu menjaga kesehatan dengan memakan makanan yang bergizi dan berolahraga, supaya imun kita kuat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 6, tema 2, persatuan dalam perbedaan, subtema 1, rukun dalam perbedaan, pembelajaran ketiga. Materi yang kita bahas adalah muatan IPA KD 3.3 dan 4.3 serta bahasa Indonesia KD 3.4 dan 4.4 serta muatan IPS KD 3.4 dan 4.4. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah siswa mampu menyebutkan cara tumbuhan beradaptasi dan melindungi diri di lingkungannya. Siswa mampu melaporkan informasi penting dari suatu teks bacaan, dan siswa mampu mengenal tokoh-tokoh proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah mempelajari jenis penyesuaian tumbuhan terhadap berbagai lingkungan. Selain untuk penyesuaian diri, berbagai jenis tumbuhan memiliki ciri khusus sebagai perlindungan diri dari pemangsa. Tumbuhan tidak dapat bergerak atau berpindah tempat jika ada pemangsa yang datang. Oleh karena itu, tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. Berikut beberapa contoh penyesuaian diri yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri. Yang pertama, tumbuhan memiliki duri. Beberapa tumbuhan memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, putri malu, durian, dan salak. Kemudian ada juga tumbuhan yang memiliki rambut halus. Beberapa tumbuhan seperti bambu, jagung, terung, dan tebu memiliki rambut halus di permukaan batang maupun daunnya. Salah satu fungsi rambut halus tersebut adalah dapat menimbulkan rasa gatal bila disentuh oleh pemangsa. Tumbuhan juga ada yang memiliki daun yang tajam, misalnya nenas, lidah buaya, dan kaktus. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pemangsa. Selanjutnya, ada tumbuhan yang menghasilkan getah. Contohnya sawo, pepaya, karet, mangga, dan nangka. Tumbuhan-tumbuhan tersebut dapat menghasilkan getah jika tergores. Getah tersebut akan menempel pada tubuh hewan pemangsa sehingga getahnya dapat menyebabkan perih pada kulit dan hewan itu tidak berani memakannya. Ada juga tumbuhan yang menghasilkan racun. Contohnya jarak dan kecubung. Buah jarak mengandung racun yang dapat mematikan bagi hewan yang memakannya. Kecubung juga mengandung racun. Efek yang ditimbulkan jika dikonsumsi antara lain mual,
muntah, sesak napas, rasa gelisah, mulut terasa kaku, dan halusinasi. Hati-hati ya anak-anak, jangan sampai kalian mengkonsumsi buah-buahan tersebut. Tahukah kalian, dari penjelasan tadi terdapat informasi penting. Nah, kita dapat menemukan informasi penting menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Selain itu, kita juga bisa menemukan informasi penting dengan membaca keseluruhan teks secara utuh. Perhatikan bagan berikut ini. Dari penjelasan tadi, kita dapat mengisi tabel berikut ini. Yang pertama, kita isi dengan tumbuhan memiliki duri. Kemudian, tumbuhan memiliki rambut halus, dan tumbuhan memiliki daun yang tajam. Selanjutnya, tumbuhan menghasilkan getah, dan yang terakhir, tumbuhan menghasilkan racun. Di kolom bawah, kita bisa menuliskan tumbuhan yang memiliki duri, contohnya mawar, bougainville, rotan, kaktus, dan lain sebagainya. Kemudian, tumbuhan yang memiliki rambut halus contohnya adalah terung, jagung, dan tebu. Tumbuhan yang memiliki daun yang tajam contohnya nanas, lidah buaya, dan kaktus. Tumbuhan yang menghasilkan getah contohnya sawo, pepaya, karet, dan mangga. Kemudian, tumbuhan yang menghasilkan racun contohnya buah jarak dan kecubung. Tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Yang pertama itu xeropit. Xeropit yaitu tumbuhan yang hidup di lingkungan kering. Contohnya tumbuhan kaktus. Kemudian ada juga yang disebut halopit. Halopit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan dengan kadar garam yang tinggi. Contohnya yaitu tumbuhan bakau. Kemudian ada lagi tumbuhan yang disebut hidropit. Hidropit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan air. Contohnya bunga teratai, eceng gondok, dan lain sebagainya. Ada lagi yang disebut higropit. Higropit adalah tumbuhan yang hidup di lingkungan yang lembab. Contohnya begonia dan tumbuhan paku. Sekarang kita akan membahas tentang pahlawan-pahlawan yang memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Yang membacakan teks proklamasi Indonesia adalah Insinyur Soekarno. Dia merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur tanggal 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta tanggal 21 Juni 1970. Dr. Andes Muhammad Hatta atau sering kita sebut dengan Bung Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta, tanggal 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Ahmad Soebardjo lahir di Karawang, Jawa Barat, tanggal 23 Maret 1896 dan wafat tanggal 15 Desember 1978 pada usia 82 tahun. Beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Ahmad Soebardjo merupakan salah seorang tokoh dari golongan tua yang berperan dalam mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Laksamana Tadasi Maeda
adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang. Beliau membantu persiapan konsep teks proklamasi kemerdekaan dengan mempersilahkan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting ini. Di rumahnya berkumpul para tokoh bangsa yang berjasa besar. Soekarni lahir di Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta tanggal 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodirwirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia di Jakarta pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Sayuti Melik. Teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Demikianlah materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.